Dah pijak negara asal masih tak boleh cakap Indonesia ya? Hai. Kalian ini paham tak? Paham tak suatu perbedaan pendapat itu? Hai, memang goblok. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Semakin lama itu saya semakin percaya ya, apabila ada orang yang mengatakan netizen Konoha itu goblok. Kenapa saya cakap macam itu? Orang tengoklah video ini. Dah pijak negara asal masih tak boleh cakap Indonesia ya? Hai, semalam aku pergi Batam 1 hari je. Lepas tu aku buat video dekat dalam minimarket, okey? Dekat dalam mall lah, dekat dalam mall. Aku buat video. Dan aku buat video menggunakan bahasa Malaysia. Tujuannya adalah untuk aku post dekat dalam TikTok. Kau tahu tak, TikTok aku ni, aku register guna nombor Malaysia. Dan aku register di Malaysia. Ya, dan lagi satu, aku ni dah 21 tahun tinggal di Malaysia. Ya, dan aku berniaga dekat Malaysia. Dan aku berniaga dekat dalam sosial media ni, kebanyakan followers, customer saya adalah orang Malaysia. Dan kalaupun ramai juga followers dan juga customer saya orang Indonesia, kebanyakannya mereka adalah orang Indonesia yang tinggal di Malaysia yang pada umumnya menggunakan bahasa Malaysia. Faham tak? Ya. Faham. Jadi kecuali lah kalau aku ni datang ke Batam semalam dan jumpa orang Indonesia tapi aku guna bahasa Malaysia, baru sesuai kau cakap macam tu. Tapi masalahnya ini aku buat video sendiri je. Kan? Sayang, tak perlu ajar aku, okey? Aku ni pergi ke Indonesia, kalau aku jumpa orang Indonesia, of course aku menggunakan bahasa Indonesia. Aku tak lupa asal usul sayang. Dan aku tak pernah memburuk-burukkan negara aku sendiri, okey? Ya. Jadi gini yang semalam aku pergi Indonesia, pergi Batam dan aku naik taksi. Bila aku naik taksi, driver tu walaupun dia menggunakan bahasa Indonesia, tapi aku tahu dia tu orang Batak. Daripada logat pun kita tahu dia orang Batak, orang Minang, orang Melayu ataupun orang Jawa, ya. Kita tahu gitu sedikit banyak gitu. Jadi saya terus tegur, bapaknya orang apa? Bapak orang apa? Ya, orang Batak. Nah, kan aku dah agak gitu. Dan bila dia kata dia orang Batak dan aku ni kan orang Batak, suku Batak, apa lagi Marta Rombo lah. Kau tahu Marta Rombo tak? Kalau orang Batak kata. Ya. Terus aku bilang gini, wah sama dong Pak, sama dong, aku pun orang Batak juga. Aku baru situ orang, gitu ya. Bapak, aku baru situ orang. Itu marga apa? Aku bilang, baru situ, marga Sitohang katanya. Wah, jadi aku manggil apa nih? Terus aku bilang gitu. Jadi aku manggil apa ini? Gitu. Ya, terus diajar, kami ada istilah kalau dah sebut marga kita panggil apa, ada panggilannya masing-masing. Dan dia suruh saya panggil dia Pariban. So aku panggil dia sepanjang jalan Pariban, Marta Rombo gitu. Ya sikit-sikit bahasa Batak gitu. Faham tak? Jadi aku ni enggak lupa asal usul Bu, ya. Enggak usah diajarin, jangan terlalu fanatik banget gitu. Dan kalau aku pun walaupun aku nelpon ni, nelpon bapak, nelpon kakak, ya. Walaupun kakak aku, bapak aku masuk dalam live aku, walaupun aku tengah live dekat Malaysia, ya aku menggunakan bahasa Indonesia gitu. Ya biasanya gimana aku biasanya ngomong sama orang tua aku gitu. Ya, jadi jangan terlalu fanatik banget ya mau cari kesalahan-kesalahan orang gitu. Sementara disebabkan aku buat video dekat Batam, aku guna bahasa Malaysia, lepas tu kau kecam aku, lupa asal usul, gitulah maksud engkau gitu. Ya, pijak negara sendiri kok guna bahasa Melayu kayak. Iyalah, aku kan buat video, aku guna bahasa Malaysia untuk buat video. Videonya tujuannya untuk dipost di mana? Dipost di TikTok. TikToknya dibuat di mana? Ya di Malaysia. Dan aku berniaganya di mana? Berniaganya di Malaysia. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Mantap. Paham tak? Tuh. Paham. Jangan sombong banget deh loh, ya. Ayo jumpa aku depan-depan. Kau di mana? Di Indonesia. Kalau jumpa aku depan-depan di Indonesia, ayo ngomong bahasa Indonesia. Ya, enggak usah disuruh.
Kalau aku mau beli makanan, mau beli apa-apa, urusan di bank aja, semalam aku di bank aku urusan bank ya kan. Aku ngomongnya bahasa Indonesia. Aku masih lagi menggunakan KTP Indonesia ya. Jangan terlalu diajarin akunya, Bu ya. Aku tahu di mana menempatkan diri itu. Jujur sejujur-jujurnya Kak, saya pun juga pernah kok dibilang macam itu, dikecam oleh netizen Konoha macam itu. Gini geng ya, namanya bermain di media sosial, kita ini macam berniaga. Jadi harus siap melayani apabila kita ini penontonnya ya, penonton ataupun yang kita target kita lah, target penonton kita, ataupun yang perlu kita edukasi, yang perlu kita sajikan lah, yaitu orang mana, dan kita harus mengikuti peraturan itu geng, ataupun mengikuti apa ya, demi mensupport kita harus memakai bahasa yang kita tuju. Banyak juga kok netizen Malaysia, bukan netizen lah, influencer Malaysia itu yang memakai bahasa Indonesia. Banyak geng, karena kenapa? Memang penontonnya itu orang Indonesia. Begitupun orang Indonesia yang berada di Malaysia. Kalau penontonnya itu orang Malaysia, pasti memakai bahasa Melayu Malaysia. Kalaupun tak boleh berbahasa Melayu Malaysia, diorang pasti akan belajar semaksimal mungkin. Begitupun di negara-negara luar macam TKI ataupun TKW Jepun, Taiwan dan lain-lainnya, meskipun dia orang-orang Indonesia, apabila membuka media sosial untuk edukasi lah apa dan lain-lainnya, tentunya diorang pasti menghargai negara yang dia tuju, karena merasa bersyukur di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah kata-kata pepatah yang sering kali kita dengar. Kalian ini paham tak? Paham tak suatu perbedaan pendapat itu normal-normal aja? Ya. Kalian bilang, bang, gak usah buat video apa, kalian gak usah sok bangga-banggain negara orang lain, sok jadi TKI aja, ya. Gak usah sok gini. Semua orang tuh berbeda pendapat, bang. Nah, Anda sendiri tuh paham kalau semua orang itu berbeda pendapat, ya. Rasa aku nih ya. Semua orang tuh berbeda pendapat, itu fakta, normal. Tapi kalian ketika paham isi dari perbedaan pendapat itu apa, kalian tak terima sebuah fakta itu ketika kalian dengar, ya. Saya mau bangga sama siapapun, saya mau bangga di pekerjaan ataupun di Malaysia, ya sah-sah saja lah. Kenapa? Kalaupun saya bangga di Malaysia, ya saya kerja di sini, saya punya pencapaian saya banggakan, gitu loh. Kalaupun saya kerja di Australia, ya saya banggakan di Australia lah. Karena saya di Malaysia, ya saya di Malaysia lah, ya. Gak usah bilang pengkhianat lah, penjilat lah, ya. Kita ini kalau masalah rezeki, masalah kerja, masalah pribadi bro, negara nggak akan tolong, ya. Betul. Negara yang gitu-gitu aja lah ya. Aku nggak ngomongin negara manapun, sama aja di mana-mana negara ya. Masalah rezeki, masalah uang, itu diri kita sendiri yang usaha, ya. Makanya kita sampai ke luar negeri jadi TKI, jadi anak rantau. Kalau kalian tuh paham sebuah pendapat itu ada yang berbeda-beda, semua orang itu berbeda-beda. Tapi kenapa kalian itu tak terima sebuah fakta, sebuah perbedaan itu, gitu loh. Heran saya. Anda paham isi daripada perbedaan, tetapi tak terima fakta dari isi tersebut. Why? Ya. Saya mau bilang, oh saya bangga di Malaysia, kerja di sini. Ya udah, bangga saya lah. Ya. Itu pendapat saya, sah-sah saja kan. Ya, pendapat orang lain berbeda-beda. Kalau Anda terima pendapat orang lain, ini pendapat saya. Saya ini itu di Malaysia kah atau di mana, ya itu pendapat saya. Kalau kalian tak terima, ya udah diam aja. Ya. Ya. Oke, itu aja lah. Dan itu juga alasannya kenapa saya sampai saat ini itu masih membahas tentang Malaysia, geng. Karena saya itu bangga, dengan hasil kerja saya selama saya itu bekerja di Malaysia. Bukan saya ini mengkhianati negara saya sendiri. Kalau saya mengkhianati, kalau saya tak cinta dengan negara saya sendiri, buat apa saya ikut merayakan di hari kemerdekaan Indonesia?
Kalau saya tak peduli kepada rakyat Indonesia sendiri, buat apa setiap hari Jumat saya itu berbagi kongsi rezeki, meskipun saya bukan orang kaya, kepada anak ataupun orang-orang yang tengah berjuang di tepi-tepi jalan. Karena saya tengok kasihan, peduli. Sekaligus saya akan mengeluarkan sedikit rezeki saya yang Allah telah titipkan kepada saya. Karena Allah menitipkan rezeki kepada saya itu yang sebetulnya bukan sepenuhnya harus kita nikmati, akan tetapi ada sebagian yang harus kita keluarkan, boleh dinikmati oleh orang lain juga, macam itu. Contoh lah ya, bukannya saya ini sombong, kalau saya tak kerja ke Malaysia mungkin saya tak boleh mendapatkan kenikmatan yang saya dapatkan ini, geng. Meskipun dulu awal-awalnya saya itu bekerja di Malaysia itu diremehkan, direndahkan sama jiran-jiran saya. Akan tetapi setelah saya mampu menunjukkan hasil selama saya kerja di Malaysia, apa dia orang kata, dia senyap, malahan baik sangat kepada saya. Itu yang faktanya begitu pentingnya harta dan juga ilmu di dunia ini, geng. Kita tak boleh menyalahkan negara, kita tak boleh membela negara juga. Kita itu pribadi masing-masing, geng. Orang pergi ke negara luar negara yang nominal mata uangnya itu lebih besar, macam contoh di Australia ataupun Korea. Apakah di sana pasti ada jaminan kalau pulang ke Indonesia lagi menjadi sukses? Belum tentu juga. Banyak juga orang Indonesia yang merantau pergi ke sana, pulang tak bawa apa-apa, bahkan sudah menjual tanah untuk bermodal pergi ke sana, namun tak ada hasilnya. Ada juga. Itulah fakta. Kalau Allah belum memberikan titipan rezeki kepada kita, kita boleh buat apa, geng? Kita sebagai manusia ini harus berjuang, berusaha. Masalah hasil biar Allah yang menentukan. Jadi jangan salahkan negaranya, tapi semua itu tergantung pada diri kita masing-masing. Sudah sedetail ini videonya, akan tetapi masih ada yang tak terima dengan fakta-fakta pernyataan ini, geng. Siapakah dia orang? Kita tengok dulu videonya. Kalian ini paham tak suatu perbedaan pendapat itu normal-normal? Sekedar mengingatkan aja ya, tidak ada TKI TKW di Jepang, di Amerika, di negara-negara lain yang memamer-mamerkan gaji ya dengan norak, apalagi cium-cium bendera seperti ini, apalagi berterima kasih kepada negara di mana dia tinggal atau bekerja. Nggak ada. Loh, gimana ya, sih? teman-teman saya ini banyak yang tinggal di Kanada, di Amerika, ada yang di Australia, ada yang sudah jadi warga negara, ada yang sudah punya green card, berimigrasi secara resmi. Nggak ada yang lebay-lebay cium-cium bendera Amerika, nggak ada ya. Apalagi berterima kasih sama Joe Biden, sama Donald Trump, itu nggak ada ya. Mereka itu kerja bukan minta duit ya. Mereka kerja dengan keringatnya, dapat kompensasi berupa gaji. Jadi itu adalah timbal balik yang setara dan wajar. Majikan dengan pekerja, tidak ada saling berterima kasih. Ya, jadi nggak ada yang lebih sampai cium-cium bendera gini, nggak ada ya. TKI Jepang itu nggak ada yang cium-cium bendera Jepang terus terima kasih sama Kaisar Jepang, itu nggak ada ya. Jadi kalau tingkah laku ada orang-orang di Malaysia TKI TKW model begini, mohon maaf, seluruh dunia, seluruh diaspora Indonesia bertanya-tanya, ada apa ini dengan oknum-oknum TKI dan TKW di Malaysia, kok sampai begininya ya. Ini saya ambil dari Zainal Story ya, dari akun akun YouTube-nya Zainal Story. Oke. Nah, ini kontennya orang-orang warga negara Indonesia yang jadi TKI TKW yang memuja-muja Malaysia dan kemudian memburuk-burukkan negaranya sendiri. Dan ini saling mengutip, mereka saling mengutip jadi narasumber. Yang paling kiri adalah abang itu tadi, dan abang ya saya stitch ya. Ini ada apa dengan kalian? Kok kalian seolah-olah saling mengenal ya, saling tahu menahu, saling main mata dan sebagainya ya. Ini makin besar dugaan dan kecurigaan kami, kalian tuh saling terkait, dan jangan-jangan ini dugaan lagi, kalian ini ada grupnya, ada komplotannya, ada
koordinatornya. Ya, ini dugaan, bukan tuduhan ya. Nah, Oke, ini oke. Nanti semoga saya jawab. pemerintah menseriusi masalah ini. Apakah ini ada jaringan semacam kelompok untuk dibuat khusus untuk melakukan propaganda, memburukkan NKRI, mendiskreditkan pemerintah Indonesia. Pemerintah harus melihat kasus ini dengan serius, ya. Oke, Dan nggak saya apa-apa. minta kalian untuk, kalau kalian mau teruskan seperti ini ya nggak apa-apa. Cuman konten-konten semacam ini tentunya akan diperhatikan oleh orang-orang dari pemerintah kita. Karena mereka ingin melihat apakah ini ada unsur propaganda. Dan ini ada unsur propaganda yang didalangi oleh pihak-pihak asing dan orang-orang ketiga. Karena ini terlalu masif, terlalu terstruktur, terkoordinasi. Kesannya begitu, ya. Dan kepada teman-teman yang melihat ini silakan dianalisa sendiri, dinilai sendiri. Dan kalau kalian punya kenalan orang-orang dari Partai Gerindra, orang-orang politik, ya pemerintah dan lain-lain yang pro pemerintah, mungkin bisa curhat kepada orang-orang tersebut supaya kasus ini diperhatikan dengan serius. Terima kasih yang merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Oke, Gogori, saya akan jawab, Gogori, ya. Yang pertanyaannya apakah ada komplotan ataupun apa ya tadi, macam komunitas gitu ya. Jujur sejujur-jujurnya, geng, saya pun tak kenal dari abangnya itu. Jadi yang pada intinya saya berani sumpah, saya tak ada komunitas, tak ada komplotan, tak ada perjanjian sama abangnya itu. Kemungkinan karena kami ini sama-sama pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, dan kami itu sharing ataupun tukar pengalaman, karena Indonesia dan Malaysia ini dari segi agama itu sama, budaya adat itu juga hampir sama. Jadi kita itu sangatlah mudah untuk mencontoh. Tujuannya seperti itu, geng. Bukannya kita ini terlalu bangga, iya, saya tak munafik lah, memang bangga juga. Saya bekerja di Malaysia, membuahkan hasil, itu pun kebanggaan saya, hasil kerja keras saya. Apakah saya ini dibantu ataupun dibayar oleh pihak Malaysia untuk membaik-baikkan? Tak ada yang membayar. Saya cuma sharing saja, siapa tahu ini boleh diterapkan di Indonesia. Karena yang saya alami lahir di Indonesia sampai menanjak dewasa, setelah dewasa kami itu bekerja di Malaysia, kami merasakan shock karena kenapa? Perbedaannya itu sangatlah jauh, geng. Hasil kerja di Malaysia itu menurut saya lebih sesuai, dan tenaga saya di sana itu lebih dihargai. Itu menurut saya, pendapat saya, Korea. Kalau Kokori tengok video itu jangan hanya tengok thumbnail ataupun judul. Kokori mesti tengok isi videonya. Macam mana isi videonya? Betulkah itu provokator ataupun edukasi, ataupun edukasi yang dibungkus seakan-akan menjadi provokator. Harus diseksama, harus disimak dengan akal jernih, akal sehat, buang keegoisan dalam hati, Kokori. Jadi kalau menyimak itu kita harus santai, slow, pikiran yang jernih, baru kita boleh masuk. Tapi kalau di pikiran dan hati kita ini masih ada rasa kebencian, sebaik apapun video yang Kokori simak, itu pasti akan menjadi hal yang negatif. Percaya tak percaya, korang boleh buktikan. Kalau korang ada beda pendapat sila tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.